Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 47-48. Dia datang ke sini juga, melihatnya dari kejauhan. Ye Chen bergumam, jantungnya berdetak sedikit sakit. Mantan kekasih itu bertemu di sini, sehingga dia tidak harus merasa hidup. Bagi Jining Xuang, dia tidak lagi mencintai, tetapi dia tidak akan membenci. Rasa sakit di hatinya hanya sesaat. Tiba-tiba, Ye Chen menemukan topeng kepala hantu dari tangannya, menutupi wajahnya. Sosok itu memacu, Jining Xuang datang dengan aliran orang. Dia tidak sendirian, dan dia diikuti oleh seorang pemuda yang santai, yang benar-benar kepribadian, dan pohon giok ada di angin, menunjukkan rahmat dan rahmatnya. Ye Chen mengenali pria ini sebagai Hua Yun, murid sejati nomor 1 Zheng Yangsong. Sister Ji, lihat ke tempat lain. Hua Yun mengguncang kipas lipat dengan ringan, tersenyum seolah angin musim semi datang, terlihat sangat nyaman. Jining Xuang tampak tenang, tetapi tidak menolak. Tiba-tiba, dia dan Ye Chen lewat, dan reuni mantan kekasih itu sama. Ye Chen lewat perlahan, langkahnya mantap dan kuat, dan dia tidak berbalik. Saya tidak tahu kapan Xiong Er menemukannya. Apa yang kamu lakukan dengan topeng? Xiong Er memandang Ye Chen dengan marah. Aku baru saja membelinya, sangat bagus. Ye Chen melepas topengnya. Uang banyak sekali terbakar. Xiong Er mengutuk, aku pergi. Aku sudah menemukan tempat tinggal. Ayo istirahat dulu. Keduanya datang satu demi satu dan sampai ke kedalaman pasar gelap neter. Di depannya adalah deretan pavilion, yang merupakan tempat bagi orang untuk menetap selama pelelangan. Memasuki suite, Xiong Er mengunci diri di kamarnya, dan sepertinya sedang mempelajari afrodisiaknya. Jangan menebusnya, Ye Chen mengutuk dan berbalik ke kamarnya. Mengunci pintu kamar dengan erat, Ye Chen mengeluarkan tripod kecil itu. Xiao Ding tampaknya telah dikubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, dengan seluruh tubuh berbintik-bintik, dan semburan roh kuno datang ke depan. Aku tidak tahu misteri apa yang akan ada di dalam. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan labu kecil Zijin dan membuka sumbat labu. Tiba-tiba, labu Zijin bergetar. Kemudian, pusaran kecil muncul kembali, dan sebotol Xiao Ding ditelan di tempat oleh labu Zijin. Setelah menelan tripod kecil, labu emas ungu berdengung dan bergetar hebat. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi cerah dan jernih, bahkan labu emas ungu memiliki respon yang begitu besar, misteri tersembunyi di tripod kecil itu pasti luar biasa. Apa yang misteri pada akhirnya? Menggosok tangannya, Ye Chen tidak bisa menahan sedikit, dan melihat ke dalam labu kecil. Labu emas ungu penuh semangat menyegarkan, dan tripod kecil ditangguhkan di atas cairan roh, tanpa gemetar, tanpa kilatan cahaya, seperti suspensi yang tenang. Ye Chen sedikit mengernyit dan terus menunggu. Tidak sampai 1 jam kemudian labu Zijin berdengung dan meledakkan tripod kecil. Hanya saja Ye Chen tidak menemukan bahwa sesaat sebelum Xiao Ding dimuntahkan, setetes darah menetes dari Ding dan bergabung ke dalam cairan spiritual dalam labu kecil. Ini hilang. Ye Chen tidak mendapatkan misteri Ding Zong. Ye Chen memandangi labu kecil Zijin sejenak. Menatap Ye Chen, labu kecil Zijin tidak seperti apapun kecuali semua orang, masih mengambil aura langit dan bumi. Dia melambaikan labu emas ungu dan Ye Chen mengambil tripod kecil dari tanah. Xiao Ding masih terlihat sama seperti sebelumnya, sebelum ditelan. Aku tidak percaya, Ye Chen mengutuk, imannya pindah, dan dia segera menawarkan api sungguhan dan membungkus Xiao Ding. Setelah 1 jam, Ye Chen menerima api sungguhan, duduk di tanah dengan pantat, terengah-engah, dan Ding kecil masih utuh dan dibakar oleh Ye Chen untuk waktu yang lama tanpa meleleh. Apa yang kamu lakukan yang mengabaikan pembakaran api sungguhan? Ye Chen memegang Xiao Ding dan menghela nafas, bahkan api sungguhan tidak bisa dilebur untuk melelehkannya, dia benar-benar pemarah. Ya, ada memarahi lain dalam hatinya. Ye Chen memegang labu ungu kecil dan mengangkat kepalanya dengan beberapa suap cairan spiritual. Cairan spiritual mengalir ke tubuhnya seperti Wang Qingquan mengalir melalui tubuhnya seperti sebelumnya, tapi apa yang membuat Ye Chen tidak bisa dijelaskan adalah cairan spiritual yang ditelan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, dan dia tidak bisa membedakannya. Bagaimana mungkin ada perasaan aneh? Ye Chen merobek kerahnya, merasa sedikit panas. Segera, darah di tubuhnya mempercepat sirkulasi, bahkan sedikit mendidih, membuat tubuhnya terasa lebih terbakar. Menjilati bibirnya yang kering, dia mengambil labu emas ungu lagi, dan mengangkat kepalanya lagi untuk sementara waktu. Baru saja perasaan terbakar menjadi lebih kuat. Dia menggelengkan kepalanya, Ye Chen sedikit pusing, dan mulutnya yang kering terasa lagi, dia menuangkan lebih banyak cairan spiritual ke dalam labu emas ungu, tetapi semakin dia haus, semakin haus yang dia inginkan. Tanpa sadar, sebagian besar cairan spiritual dalam labu Zijin telah diminum olehnya. Ada apa? Mata Ye Chen menjadi kabur, dan bahkan melihat sesuatu agak kabur. Sejauh dia minum terlalu banyak cairan spiritual, dia tidak menyadari kemajuannya ke tingkat ke-6 kondensasi.
Dia tidak tahu kapan dia berteriak dan menanggalkan pakaiannya, merasa bahwa tubuhnya seperti api, dan bahkan setiap pori kecil di seluruh tubuh terbakar dengan api. Air. Tanpa sadar meraih labu emas ungu, Ye Chen mengangkat kepalanya untuk semburan irigasi lagi, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Hah! Segera, ada suara seperti itu di tubuhnya. Dia baru saja maju untuk waktu yang singkat, dan dia berlatih dari kondensat ke-6 ke kondensat ke-7 dan melompat ke kondensat ke-7. Jika ini terus berlanjut, terobosan ke-8 bukan tidak mungkin. Dengan menggeram lagi, bentuk Ye Chen berubah. Matanya merah, dan dahinya melompat keluar. Ini belum berakhir. Tubuhnya memiliki kabut hitam yang tidak bisa dijelaskan, dan setiap pori di seluruh tubuh dipenuhi dengan roh sihir hitam, dan rambut hitam panjang menjadi darah merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yang paling penting adalah alisnya memancarkan cahaya sihir, dan pola sihir aneh berkedip. Dia memeluk kepalanya dan menunduk di tanah, hanya merasakan kepalanya menderu dan kepalanya meledak. Dia tidak tahu kapan dia jatuh ke tanah dan jatuh pingsan. Di dalam ruangan, ada keheningan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia pulih. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Ketika sinar matahari terbenam membasahi wajahnya melalui jendela, dia tiba-tiba duduk. Setelah mengalami stagnasi singkat, dia buru-buru memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa bajunya sobek sendiri. Kultivasi saya adalah, dia merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Dia tidak bisa tidak kaget. Ranah naik ke tingkat ketiga dan mencapai tingkat ke-8 gas kental. Apa yang terjadi semalam? Setelah beberapa saat bersedih, dia ingat apa yang terjadi semalam. Melambaikan labu ungu, mata Ye Chen menjadi redup. Tadi malam, dia minum cairan spiritual di dalam, dan kemudian semua hal aneh terjadi kemudian, tubuh itu seperti api yang membakar, dan otaknya mengaum sehingga meledak. Apakah ada masalah dengan cairan ini? Ye Chen mencabut sumbat labu dan melihat ke dalamnya, tetapi pintu ruangan dibuka oleh tendangan Xiong Er. Pergi, pelelangan akan segera dimulai. Ye Chen menjawab, menutupi sumbat labu, lalu menutup labu ungu, dan pergi bersama Xiong Er. Ketika mereka berdua turun, mereka menemukan bahwa jalan itu penuh dengan orang, tanpa kecuali, semuanya menuju ke pusat pasar gelap yang gelap. Adegan ini tidak biasa dan luas, kata Ye Chen, dan mengenakan topeng hantu lagi. Ini Yirong Wan dan Bian Seng Wan. Menelan satu. Xiong Er mengambil 2 pil dari selangkangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Itu dapat mengubah penampilan dan suara orang, dan berhati-hati untuk mengarungi kapal 10.000 tahun. Ye Chen awalnya ingin mengambil alih, tetapi ingat bahwa Xiong Er keluar dari selangkangannya dan terbatuk datar, kamu simpan itu. Aku akan memakai topeng. Kemudian, dia mengambil topeng itu dari lengannya dan menaruhnya di wajahnya. Jangan tarik itu. Xiong Er tidak berwajah dan tanpa kulit, dan menelan pil Biansheng dan pil Yirong, terlepas dari mata Ye Chen yang menjijikkan. Mengapa tas penyimpananmu di selangkangan? Aman. Di dekat pusat neter Black Market, ada loteng, menjulang tinggi ke awan, dan megah. Loteng ini disebut Hidden Dragon Pavilion, dan itu adalah tempat di mana Yudu melelang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, melihat ke bawah dari udara, aliran orang-orang dari kuartet telah bersatu, semua orang tidak sederhana, dan tindakan mereka relatif rendah. Tidak lama kemudian, bagian depan pavilion naga Tibet penuh sesak. Mengapa tidak membuka pintu? Beberapa orang sudah tidak sabar. Waktu habis. Apa yang terburu-buru? Aku tidak tahu apa yang akan dilelang di Tianxuanmen kali ini. Lelang yang diselenggarakan oleh Tianxuanmen benar-benar luar biasa. Di balik kerumunan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Segera, gerbang Hidden Dragon Pavilion berdengung dan terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan tongkat naga biru masuk terlebih dahulu. Siapa orang ini? Ini terlalu besar. Kamu bahkan tidak tahu itu orang tua di Montenegro. Dominasi. Ini penglihatanku. Setelah orang-orang tua Montenegro, beberapa orang tua bergegas masuk. Segera setelah itu, orang-orang mengalir masuk, bergegas ke pavilion naga. Ayo pergi. Xiong Er mengikuti kerumunan itu ke kerumunan, tumpukan daging kecilnya yang kecil nyaris diperas menjadi pai daging. Ketika sosok itu langka, Ye Chen melangkah masuk dan berjalan. Ketika dia masuk, Ye Chen menemukan bahwa pavilion naga itu mandiri, dan alun-alunnya besar. Kolom batu giok berukir di aula, bunga ajaib terbang, dan bahkan rerumputan dan bunga hias luar biasa. Sungguh masalah besar, Ye Chen mendesis. Mereka yang datang dengan cepat menemukan tempat mereka. Sebagian besar biksu yang datang ke pelelangan untuk pertama kalinya memiliki cahaya baru di mata mereka. Adapun para beku yang telah datang sebelumnya, mereka tampak jauh lebih ringan. Itu dia. Xiong Er menarik Ye Chen ke meja batu giok sudut. Ini tidak sopan, mengambil buah roh di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulut. Sambil memasukkannya, jangan lupa untuk menaruh beberapa di lengan Anda. Aku mengandalkanmu untuk meninggalkanku sedikit. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Kamu punya topeng dan kamu tidak bisa memakannya. Aku akan memakannya untukmu. Sekarat kamu. Saya tidak tahu berapa lama, seorang lelaki tua duduk di samping meja ini dan melihat dengan seksama. Bukankah lelaki tua berpakaian ungu di hutan tandus yang muncul kemarin? Melirik pria tua dengan pakaian ungu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut.
Meskipun Xu Wei ditekan, pria tua dengan pakaian ungu memberinya kesan bahwa gunung raksasa adalah yang tertinggi. Ye Chen menarik kembali tatapannya, dan pria tua berwarna ungu itu juga memandang Ye Chen sedikit, tapi matanya berkedip karena terkejut. Orang-orang dari keluarga Qi di Nanjiang ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Di pintu, 3 lelaki tua berpakaian abu-abu sudah masuk dan langsung menuju ke kamar elegan lantai 2. Rumah situ di Sishu telah tiba. Apakah itu keluarga kerajaan Beihuan? Itu bahkan datang. Rumah Sangguan di Dongyue. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga budidaya, dan pertempuran itu tidak kecil. Semua biksu di pavilion menarik masa lalu. Apakah tidak ada beruangmu yang datang? Melirik keluarga dasi yang terus berjalan di ambang pintu, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Xiong Er. Kemarilah. Xiong Er, yang menikam Ling Wuo, menunjuk ke seseorang yang solid dan bertelinga gemuk di satu sisi. Yah, itu paman kedua saya. Paman kedua kamu terlihat seperti tampilan kasual. Itu perlu. Heng Yuezong juga ada di sini, teriak lainnya. Mendengar bahwa Ye Chen dan Xiong Er tertegun di masa lalu, seorang pria parubaya dengan pedang negatif telah melangkah ke pintu, berdiri tegak dan lurus, menunjukkan semangat popularitas yang sengit. Orang ini dari Heng Yuezong. Aku belum melihatnya. Ye Chen menoleh untuk melihat Xiong Er, apakah kamu melihatnya? Pemilik gerbang bagian dalam Yu Jianfeng. Xiong Er benar-benar mengenalinya dan berkata, tampaknya ini disebut Windeles. Orang-orang dari Sekte Zheng yang telah tiba. Seperti yang dia katakan, sebuah suara datang dari bawah, tetapi dia adalah orang tua berambut abu-abu. Wu Changqing. Ye Chen mengenali pria itu sekilas, tapi bukankah dia yang lebih tua dari Balai Penegakan Zheng Yangzong? Orang yang mengusirnya dari Zheng Yangzong hari itu adalah Wu Changqing ini. King Yunzong juga mengirim seseorang. Setelah itu, seorang lelaki tua di Singyi berjalan dengan tongkat, diikuti oleh seorang lelaki tua dan seorang pria muda berbaju ungu. Ketika dia menatap Ye Chen, matanya membeku dalam sekejap, terutama ketika dia melihat pemuda itu berpakaian putih, dan masih ada cahaya dingin di matanya. Ye Chen mengenalinya dan berubah menjadi abu-abu, dan itu adalah Lu Xi, murid sejati kedua dari biografi ke-9 King Yunzong yang sebenarnya. Pembalasan ini harus dilaporkan, tinju Ye Chen bergetar tanpa sadar. Orang-orang yang tiba di Sanzong berturut-turut naik ke lantai 2, dan 3 putri duyung masuk di pintu, seorang pria tua berambut abu-abu, seorang pria parubaya berjubah ungu, dan seorang pria muda berjubah putih. Melihat itu, mata Ye Chen menyipit lagi, bukankah ketiga orang ini adalah 3 orang yang sama yang mengejar Chu Linger di hutan monster hari itu? Ye Chen tidak pernah berharap bahwa mereka akan bertemu mereka di sini lagi. Orang-orang dari Kuil House Darah. Pemandangan itu sebagian besar merupakan kejutan. 3 sekte dari Chu besar, Istana House Darah mendominasi Chu Utara, tetapi mereka adalah raksasa yang sebenarnya, dan ketiga sekte berani tidak mudah memprovokasi mereka. Sekarang hidup, aku ingin menembak bayi, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Di bawah, pada platform yang ditinggikan, seorang tokoh tua telah meningkat. Orang-orang di sini memanggilnya Yang Gelao. Kamu harus tahu aturannya di sini, dan aku tidak akan berhenti berbicara omong kosong. Yang Ge selalu berkata dengan tajam. Lelang, mulailah. Segera, seseorang datang ke panggung memegang pedang roh. Pedang roh itu tetap hidup pada cahaya ungu, pedang tajam itu menakutkan, dan kadang-kadang itu juga membuat suara berdengung, yang jelas merupakan pedang pembunuh yang mengerikan. Pedang Xiang, harga dasar 50.000 batu roh, harga tertinggi akan mendapatkannya, kata Yang Ge tua dengan ringan. Aku 5.000 1.000. Segera, beberapa orang mengangkat tanda. 5.000 3.000, 60.000. Hanya beberapa napas lagi, harga pedang roh naik, ketika harga terus naik, pelelangan menjadi panas. Ini juga mahal. Kamu terpojok? Ye Chen tidak bisa menahan lidahnya, item pelelangan pertama sangat mahal harganya, jadi dia malu dengan batu roh itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang awal yang besar? Xiong Er berkata, penjualan pertama sangat ramai, dan ada yang murah di belakang. 8 jiwa, 85.000, 9.000, di bawah, persaingan masih sengit, untuk mendapatkan pedang Xiang, satu persatu mati-matian menaikkan harga, meraung merona dan leher tebal. 100.000. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2, dan penawarnya adalah Zheng Yangzong Wu Changqing. Kali ini, orang-orang di bawah hanya mati. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, pedang Xiang ini adalah sekte Zheng Yang. Di platform tinggi, Yang Ge melirik ke bawah dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harganya, maka dia melambaikan kembali pedang Xiang di lengan bajunya. Segera, seseorang muncul dari panggung, memegang tungku tembaga kecil di tangannya, tungku tembaga kecil diukir dengan pola jalan dan mekar dengan cahaya. Meskipun hanya seukuran tamparan, itu mengungkapkan udara yang luar biasa. Xiang Copper Furnace, dengan harga awal 30.000 yuan, mulai dilelang sekarang. Segera, itu mudah bagi seseorang untuk menawar, dan penambahan semangat dari 1.000 roh. 5.000, 70.000, aku punya 90.000. Suara-suara penawaran terus datang dan pergi, berpegang pada tungku tembaga kecil ini dengan pandangan yang bertekad untuk mendapatkannya. Tungku tembaga kecil ini juga bagus, Ye Chen menyentuh dagunya. Jika kamu mau, naikkan harganya, kata Xiong Er.
Tidak ada uang. Ketika aku tidak mengatakannya, dalam sekejap mata, tungku tembaga kecil di bawah sudah terjual dengan harga tinggi 150.000, dan tergantung pada posturnya, masih sulit untuk memenangkan tungku tembaga kecil. 16.000, aku King Yunzong. Di atas, suara penatua King Yunzong datang. Tiba-tiba, bagian bawah bendera membengkak, meninggalkan 160.000 batu roh sendirian. Belum lagi, hanya raksasa King Yunzong ini bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi orang biasa. Karena tidak ada yang menaikkan harga, King Long ini dimiliki oleh King Yunzong. Yang Ge melihat sekeliling selama seminggu dan melihat bahwa tidak ada yang menawarkan penawaran. Hal berikutnya yang dia ambil adalah masih senjata magis, itu adalah cermin gosip, segera setelah itu diambil, itu bersinar cahaya panas. Harga awal adalah 100.000 yuan. 11.000. Seorang pria dengan pakaian ungu di bawah, tawaran pertama. Zhou Chang, kamu sangat kecil, tapi kamu tidak bisa mengambil cermin gosip ini. Di sisi lain, seorang pria tua berambut putih berwajah muram mencibir. Aku punya 120.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum yin-yin. Zhou Chang tampak dingin dan bersenandung, kamu 10.000, 130.000. 15.000. Aku punya 170.000. Di seluruh paviliun naga tersembunyi, ada suara dua orang yang menawar, mereka berdua sepertinya sudah lama memiliki dendam, dan ada kedinginan dan permusuhan di antara mereka. Benar saja, lelang pasar gelap ini tidak setenang kelihatannya, pada kenyataannya, orang-orang ini bertarung secara rahasia. 20.000, kamu 10.000, 21.000. Cermin Bagua sangat kompetitif, dan keduanya menghasilkan memerah dan leher tebal, keseimbangan tidak rusak sampai orang ketiga bergabung, diikuti oleh yang keempat dan kelima. Dengan meningkatnya jumlah pesaing, harga cermin gosip ini telah melonjak hingga 300.000. Nima, aku baru saja bersiap untuk masuk. Xiong Er berseru, seekor binatang buas yang menaikkan harganya begitu tinggi. Bagaimana rasanya lelang ini tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Tidak ada uang, benar-benar dirugikan. Di bawah, penawaran Mirror 8 diagram telah berakhir, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua kurus seperti monyet. Para beku yang telah membenci mereka karena cermin gosip mendengus dalam cahaya dingin. Episode 49-50. Pada titik ini, item lelang keempat telah diambil oleh Yang Ge, dan itu masih merupakan artefak magis. Ini adalah menara yang sangat indah, bersinar dengan cahaya warna-warni, dan cahaya warna-warni bersinar di sekitarnya, seperti seekor naga. Bergerak, menara yang penuh warna dan indah dengan harga cadangan 80.000. Menara indah berwarna-warni ini tampaknya memiliki pengaruh lebih dari 3 alat magis sebelumnya. Setelah diambil, atmosfer di paviliun langsung menjadi panas, dan yang penting adalah bahwa keluarga budidaya telah bergabung dalam pertempuran. 100.000, 15.000, 20.000. Keluarga menjadi terlibat dalam perang, dan pelelangan menjadi sangat hidup. Keluarga yang bermusuhan, khususnya, akhirnya menemukan alasan untuk konfrontasi, dan suara tangisan terdengar di paviliun naga Tibet. Selain kompetisi, ada bau mesiu yang tersebar di paviliun naga Tibet ini, dan semua lampu dingin. Jika tidak dilarang di sini, saya khawatir seni bela diri ini telah melompat keluar dari huru-hara. Tanah ini memiliki aliran keluarga praktik yang tak ada habisnya, dan semua jenis dendam memiliki sejarah panjang. Pada saat ini, pelelangan Ghost Black Market membawa mereka ke sini, memberikan mereka platform yang baik, meskipun mereka tidak bisa melawan berdarah, setidaknya mereka bisa bertarung satu sama lain dalam hal harga, tetapi hanya jika Anda punya uang. 300.000. Di bawah, seorang lelaki tua berambut kelabu, menggertakkan giginya, dan akhirnya meneriakkan harganya. Mengapa? Kamu ingin dihancurkan? Suara tawa datang dari Yajian Zong di atas, mendengarkan dengan seksama. Itu adalah suara dari Yajian, Istana Haus Darah. Kata-kata itu sangat mengancam dan mengintimidasi. Ini sebentar. Tidak, aku tidak. Pria tua berambut abu-abu itu buru-buru abstain, karena takut membuat marah kuil Haus Darah, dan menyebabkan bencana bagi keluarganya. Hitung kenalanmu. Pelelangan berlanjut, dan beberapa item berikutnya adalah artefak magis. Setelah putaran lelang turun, klimaks diulangi, dan artefak mengerikan dikeluarkan, dan suara-suara di bawah ini penuh dengan kejutan. Segera, batang besi hitam dikirim ke peron. Batang besi, harga cadangan 10.000 yuan, dan pelelangan dimulai. Yang Ge tampak lelah, menguap, dan berkata dengan santai. Begitu batang besi dilepaskan, Ye Chen, yang telah menutup matanya di sudut, tiba-tiba membuka matanya karena api bergetar. Sayang, mata Ye Chen menjadi cerah. Dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk batang besi. Lebih tepatnya itu adalah batang besi. Itu hitam, berkarat, tidak rata, dan merusak beberapa tempat. Aku tidak bisa melihat bagaimana melihat anehnya. Seperti Ye Chen, para biarawan di bawah memandangi batang besi dengan mata lebar. Apa ini? Seseorang memandang Yang Ge Lazili dengan curiga. Benarkan, batang besi. Yang Ge selalu melirik pria itu. Saya mendengar bahwa tidak hanya orang itu, tetapi semua orang, sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut. Anda terlalu santai, Yang Ge berkata dengan santai sehingga para biarawan di bawahnya mencibir. Ini jelas bukan harta jika kamu tidak menganggapnya serius.
Penjualan juga jelek, jangan membelinya jika kamu punya uang. Tidak ada yang menginginkannya. Dia melirik ke bawah, dan ketika tidak ada yang menjawab, Yang Ge akan mengumpulkan batang besi. Lambat, saat itu, sebuah suara datang dari sudut, aku ingin batang besi ini. Hah, sebuah kalimat yang tiba-tiba membuat penonton melihat ke samping. Secara alami, Ye Chen jarang menemukan bayi yang benar-benar gemetaran, dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Senior, 10.000 roh, aku menginginkannya. Apakah kamu sakit? 10.000 batu roh membeli batang besi yang rusak. Xiong Er tidak bisa menahan kutukan. Murah. Aku tergantung. Percakapan antara dua orang langsung menyebabkan tawa besar, dan orang-orang tua itu terhibur oleh Ye Chen dan Xiong Er. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka batang besi ini adalah milik teman kecil ini. Lambat, kata-kata lama Yang Ge disela oleh suara, kalau-kalau, batang besi ini, I Zeng Yang Song menerimanya. Hah, seluruh ruangan penuh dengan suara sembrono, dan mereka melihat sumber suaranya, Penatua Wu Changqing, Penatua Sekte Zeng Yang, menawar, posturnya tinggi, dan makna di antara garis-garis itu sepertinya menunjukkan bahwa batang besi adalah miliknya. Di sudut, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan ongkosnya meningkat lagi, aku akan memberimu 12.000. Mendengar kata-kata, ada kesembronoan lain di bawah ini. Siapa bayi ini? Berani mengambil sesuatu dari Zeng Yang Song, dan itu masih batang besi hitam. Baceng memiliki air di kepalanya. Dalam suara itu, Wu Changqing tersenyum. Wah, tahukah kamu siapa yang kamu raih? Penatua, apakah kamu membuatku takut? Ye Chen melirik Yajian di lantai 2. Sangat bagus, boy. Wu Changqing tertawa, tidak ada yang berani mengambil sesuatu dari Zeng Yang Song saya untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, kursi ini akan menemani Anda untuk bermain, saya akan memberi Anda 20.000 batu roh. 2.000 untuk berjaga-jaga. Suara Ye Chen segera terdengar. 30.000, 31. Ye Chen segera mengikutinya, dengan sinis mencibir di sudut mulutnya. Dia sudah merencanakan untuk melawan semua harta milik dan Wu Changqing sampai akhir. Bahkan jika bukan karena batang besi itu, dia harus bertarung karena dengan kejam didorong turun gunung hari itu. Nada, baiklah, saya keluar dari 40.000. Kata-kata Wu Changqing masih kasar, dan puluhan ribu batu roh tidak layak disebutkan di matanya. 100.000. Keke, Ye Chen benar-benar tidak berhenti berbicara, dia hampir mencekik penonton dengan sepatah kata. Aku mengandalkan, kamu gila. Xiong Er memarahi Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya, tetapi tidak bisa tidak melihat ke atas dan melihat ke lantai 2, tersenyum, Elder, dapatkah kamu bersenang-senang bermain dengan cara ini? Ini hanya 100.000. Wu Changqing tampaknya tidak berharap Ye Chen mencapai 100.000 dalam satu nafas, yang membuat wajahnya terlihat agak suram. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang penatua, tetapi keberanian harga yang diminta ditekan oleh seorang junior. Tidak marah. 110.000. Wu Changqing mencibir, nak, kamu harus menambahkan aku semacam 200.000. Hah, saya. Begitu kata ini keluar, suara air meludah ada di bawah. Siapa bayi? 200.000, keberanian besar. Kali ini, Ye Chen benar-benar disebut menantang. Bahkan Yang Ge tua di platform yang tinggi tidak bisa tidak menunjukkan kejutan. Seorang junior berani mengambil sesuatu dari Zeng Yang Song, dan dia tidak bisa tidak memperhatikan. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang hanya bisa melihat sekeliling. Ye Chen lebih baik, tidak seperti apapun, menyeruput teh. Dia tahu cara bertarung demi uang. Dia jauh dari menjadi lawan Wu Changqing, tetapi untuk bayi itu, dia masih memutuskan untuk bertarung dengan Wu Changqing. Bahkan jika dia tidak bisa menembak bayi itu, dia harus menghabiskan lebih banyak batu spiritual. Tentu saja, 200.000 adalah batasnya. Ini masih ditambah dengan cairan batu giok itu. Awalnya dimaksudkan untuk membeli baja hitam dan besi hitam. Sekarang sepertinya dia menjadi gila di sini. Melihat Wu Changqing lagi, kulitnya menjadi biru besi. Bagaimana dia bisa memikirkan seorang junior, yang berani merampok sesuatu seperti ini secara terbuka dan Zeng Yang Song, dan bahkan membuat harga 200.000. Dia tidak kekurangan uang, tetapi untuk membeli 200.000 yuan untuk membeli batang besi yang rusak, itu benar-benar mustahil. Sekarang sulit baginya untuk mengendarai harimau, membelinya, itu tidak hemat biaya, jangan membelinya, bukan wajahnya yang hilang, seluruh Zeng Yang Song akan menjadi bahan tertawaan semua orang yang hadir. 210.000, jika kamu bisa menambahkanku lagi. Di bawah perhatian besar, Wu Changqing masih menaikkan harganya lagi. Kali ini, Ye Chen dalam kesulitan, dan 200.000 adalah batasnya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan tongkat besi? Xiong Er, yang sedikit malu, bertanya pada Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangguk. Melihat ini, Xiong Er segera mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya. Saya hanya memiliki 300.000. Saya meminjamnya. Harap ingat untuk membayar saya kembali. Mendengar bahwa Ye Chen agak bingung, yang berpikir bahwa Xiong Er akan sangat tercerahkan pada saat kritis, yang membuatnya merasakan arus hangat. Masalah besar lain kali. Xiong Er merentangkan tangannya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum penuh terima kasih. 300.000. Ketika suaranya terdengar, itu menimbulkan sensasi lain di antara hadirin.
Pada saat ini, bahkan Jining Suang, yang selalu dingin dan acuh tak acuh, tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat Ye Chen dengan topeng, dia cantik. Alisnya sedikit mengernyit. Melihat kulit Wu Changqing, sudah sangat suram sehingga sangat menakutkan, dan kedinginan di matanya tiba-tiba muncul, yang ternyata merupakan pembunuhan. Pindahkan pembunuhan itu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah menangkap pembunuhan Wu Changqing, Yang Ge tidak bisa membantu tetapi mengatakan sepatah kata pun. Di celah di depan umum, kepalan Wu Changqing mengepal lengan bajunya, bentrok giginya, dan berkata, aku punya 300.000. 500.000. Bayi kecil ini akan melawan Tuhan. Tiba-tiba, mata semua orang terangkat. Siapa yang menyangka bahwa batang besi yang dianggap compang camping dijual dengan harga 500.000 yuan, selama lelang ini, saya khawatir hanya barang lelang ini yang mencapai harga setinggi itu. Bang! Hanya mendengar suara meja dan kursi rusak di kamar Zheng Yang Songya, Wu Changqing benar-benar marah. Tetapi dia tidak menaikkan harga, puluhan ribu roh tidak layak disebutkan, tetapi 500.000 roh bukanlah jumlah yang kecil, meskipun dia seorang penatua, dia tidak memiliki keberanian besar untuk menghabiskan 500.000 roh. Beli batang besi yang rusak. Dalam sorotan, tidak ada kata-kata Wu Changqing yang terdengar, yang membuat Ye Chen meludahkan, 500.000, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Berbicara, Ye Chen tidak lupa untuk melihat batang besi di atas panggung. Karena tidak ada yang menaikkan harga, batang besi ini milik teman kecil itu, veteran Yang Ge diselesaikan. Berikut ini, ada beberapa lelang artefak. Meskipun harganya tidak rendah dan pelelangannya cukup ramai, tidak ada yang mendebarkan seperti batang besi. Baru setelah matahari terbenam lelang hari ini berakhir. Lelang hari ini berakhir di sini. Besok berlanjut. Mereka yang mengambil barang, membawa uang, dan datang ke halaman belakang untuk mengambilnya. Ketika Yang Ge Laozong mengatakan bahwa lelang hari ini telah berakhir, orang-orang di Zhanglongge semua bangun, dan mereka tidak tertarik dengan penawaran sebelumnya dari jeruji besi. Akibatnya, ketika semua orang berdiri, mereka akan memperhatikan Ye Chen. Aku akan mengambil batang besi, kamu kembali duluan. Ye Chen melihat ke sekeliling kuda-kuda itu, dan kemudian melirik ke kamar elegan lantai 2, lalu menatap Xiong Er, ketika kamu keluar, perhatikan di belakang kamu. Tidak apa-apa, masih ada paman kedua saya. Xiong Er melambaikan tangannya, menyelinap ke kerumunan, menghilang dalam sekejap. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen berjalan ke aula belakang Hidden Dragon Pavilion. Banyak orang datang dan pergi, termasuk Wu Changqing. Melihat Ye Chen, wajah Wu Changqing suram, suaranya dingin dan kejam, nak, aku akan memberitahumu biaya menantangku. Penawaran yang adil, yang dengan harga tertinggi menang, dan para senior enggan menghabiskan uang, itu juga menyalahkan saya. Ye Chen mencibir. Saya harap pada saat pelelangan selesai, mulut Anda masih akan sangat pintar. Wu Changqing membuang jubahnya dan berjalan pergi. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Dengan mencibir pada Wu Changqing pergi, Ye Chen berbalik dan berjalan ke aula belakang. Melihat Ye Chen, pria tua yang duduk di atas kasur di ujung sana tidak bisa membantu tetapi menatap. Anak kecil, Anda memiliki banyak energi hari ini. Senior mengolok-olok. Yang Ge tidak bertanya lagi, tetapi mengambil batang besi hitam dengan kumis, dan Ye Chen sudah mengambil tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepadanya dengan sangat menyakitkan. 500.000 batu roh benar-benar besar. Biarkan dia kehilangan rumahnya. Terima kasih, senior. Setelah menerima batang besi, Ye Chen membungkuk tangannya dan menyembah, pada saat akan pergi dari sini, tetapi dia dihentikan oleh Yang Ge. Teman kecil tunggu. Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang, dan menatap orang tua itu dengan ragu, senior, apakah ada yang harus Anda lakukan? Aku baik-baik saja, tetapi seseorang meminta sesuatu yang sepele. Yang Ge tersenyum lembut, mengatakan bahwa dia tidak lupa mengulurkan lengannya dan memberi isyarat, teman kecil, silakan masuk. Ye yang tiba-tiba sangat sopan, yang membuat Ye Chen agak tersanjung. Masuk, seseorang sedang menunggumu. Yang Ge Lao tersenyum lagi dengan senyum ramah. Meskipun salah, Ye Chen masih berjalan ke arah jari lama Yang Ge. Dia tahu bahwa di pavilion naga Tibet ini, bukan keputusannya apakah akan masuk atau tidak. Lebih baik mengambil inisiatif. Ikuti pintu aula belakang dan masuk, hanya untuk menemukan bahwa ada halaman kecil di belakang aula. Halaman kecil memiliki perbatasannya sendiri, penuh dengan kemuliaan, dan penuh dengan bukit-bukit berbatu, juga penuh dengan bunga dan rumput spiritual. Suara air yang mengalir jernih dan dapat didengar. Taman kecil yang apik. Teman kecil, tolong. Saat Ye Chen kagum, sebuah suara lembut datang dari gazebo di halaman kecil. Mendengar suaranya, Ye Chen adalah orang yang kaget sekali lagi. Bukankah pria parubaya yang duduk di gazebo itu adalah juru lelang yang duduk di sebelahnya hari ini? Dia dari Tian Xuanmen. Ini adalah pikiran pertama dalam hati Ye Chen, kalau tidak, dia tidak akan muncul di halaman belakang pavilion naga tersembunyi, dan dia tidak akan membiarkan Yang Ge selalu menunjukkan kebaikan seperti itu. Ayo, pria tua ungu itu menyapa Ye Chen. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen menuju gazebo, dan memberi hormat pria tua dengan warna ungu dengan hormat. Para junior telah bertemu dengan para senior. Kamu tidak harus sopan, duduklah. Pria tua dengan pakaian ungu itu tersenyum.
Meskipun dia pria yang kuat, dia tidak memiliki petunjuk, membuat Ye Chenyi berpikir bahwa dia adalah kakek biasa di depannya. Aku tidak tahu mengapa para senior memanggil para junior. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan ragu. Tolong, tolong bantu saya. Ye Chen terkejut lagi, dan dia sangat terkejut bahwa dia akan meminta bantuannya. Untuk lebih tepatnya, saya ingin meminta api yang sebenarnya di tubuh Anda untuk membantu. Pria tua dengan pakaian ungu menatap Ye Chen dengan sangat dalam. Mendengar bahwa Ye Chen mengerutkan kening, dan dia memiliki api yang nyata. Satu-satunya orang yang tahu itu adalah Xiong Er, pria gemuk. Dia pikir dia bersembunyi dalam-dalam, dan tidak pernah berpikir dia ditangkap oleh pria tua berwarna ungu. Melihat kewaspadaan Ye Chen, pria tua dengan pakaian ungu tersenyum lembut. Teman kecil, yakinlah, tolong bantu, itu saja. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Dia tidak bisa yakin bagaimana dia bisa melakukannya. Di sini, dia tidak percaya pada kondisi kental. Pria tua ungu sangat sopan tanpa bergegas di tempat. Tentu saja, ini tidak sia-sia, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai, atau jika kamu memiliki apapun yang kamu inginkan, kamu dapat menaikkannya, lelaki tua dengan pakaian ungu itu berkata lagi. Berbicara tentang anak ini, Ye Chen tentu saja tidak akan membawanya, jangan menyerah. Sambil menarik napas panjang, dia batuk kering, menyentuh ujung hidungnya, dan berkata, aku butuh uang. Dia awalnya untuk baja besi dan baja emas. Siapa yang pernah ingin kehilangan rumah untuk batang besi, dan 300.000 utang luar negeri Xiong Er, sekarang dia adalah penguasa kekurangan uang. Secara alami, dia tidak mengatakan berapa biayanya. Pertama, dia benar-benar tidak tahu harus berapa. Kedua, dia memberikan keputusan kepada orang tua itu dengan pakaian ungu. Pokoknya, saya meminta uang. Jika Anda ingin memberi lebih banyak, Anda bisa memberi lebih banyak, dan jika Anda ingin lebih sedikit, Anda bisa memberi lebih sedikit. Selain itu, pria tua dengan pakaian ungu itu memegang cangkir teh dan menyesapnya, dan ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak berbicara lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk memandang Ye Chen, itu saja. Hehe tersenyum, Ye Chen mengangguk. Pria tua ungu itu sedikit tersenyum, mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen buru-buru mengambilnya, tetapi tidak langsung melihatnya, dan itu tidak terlihat bagus, jadi jika Anda tidak memilikinya, dapatkah Anda memesan lebih banyak? Dia memiliki hati itu dan tidak memiliki keberanian. Mulailah saja. Oke, kata Ye Yan, buru-buru memasukkan besi hitam dan baja hitam ke dalam tas penyimpanan. Di sini, pria tua berpakaian ungu itu menarik lengan-lengan kirinya, memperlihatkan lengannya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, karena pria tua ungu itu hitam dengan tubuh yang sama. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat rune aneh di permukaan lengan. Apa ini? Ye Chen menatap lelaki tua berpakaian ungu itu. Penyihir, penyihir. Ye Chen tidak bisa tidak mengingat kata-kata tentang penyihir dan mantra yang dia lihat di Zhengyang Song Suge beberapa tahun yang lalu. Mantra adalah mantra yang sangat kejam, dan itu hanya bisa dilemparkan oleh penyihir legendaris. Jika mantra itu hilang, jika tidak dapat dihentikan atau dihapus pada waktunya, itu akan dibunuh oleh mantra. Adapun suku Wu, itu adalah yang besar. Ini adalah ras kuno dan misterius, dan setan, abadi, roh, kuno, setan, proto, naga, dan orang barbar juga disebut 9 kuno. Ini adalah mesin kuno yang nyata. Ye Chen terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada kutukan dari suku Wu di tubuh biksu yang begitu kuat. Senior, bisakah api suciku membantu kamu menahan mantra ini? Mengetahui kekuatan mantra, Ye Chen sedikit kehabisan nafas. Api biasa tidak akan bekerja, tetapi api sucimu mungkin berhasil. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen tampak kaget, dan menatap pria tua itu dengan warna ungu. Senior, apakah benar bahwa api masih berbeda? Episode 51-52. Tentu saja, pria tua dengan pakaian ungu itu sedikit tersenyum pada pertanyaan Ye Chen. Aku telah melihat banyak api sungguhan, tetapi seperti milik dirimu, api suci emas, aku benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Tapi kupikir api asliku tidak terlalu kuat. Ye Chen menggaruk kepalanya. Api sejati lahir dari langit dan bumi. Api itu secara inheren spiritual dan secara alami ditekan oleh kultivasi Tuan. Hanya dengan begitu kau dapat mengembun udara, dan api sejatimu hanya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kultivasimu, dan... Setelah mengatakan itu, pria tua berwarna ungu mandek dan menatap Ye Chen, dan api sejatimu belum terbangun. Belum bangun. Ye Chen terkejut semakin dia mendengar. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan api sungguhan yang normal, setidaknya menurut pendapatku, itu lebih kuat dari semua api sungguhan yang pernah kulihat. Pria tua dengan pakaian ungu itu tampaknya telah bersembunyi, mengatakan terlalu banyak tidak baik untuk Ye Chen saat ini. Niat Ye Chen tidak habis, tetapi dia tahu bagaimana untuk bertemu dan tidak terus bertanya. Ayo, pria tua ungu telah mengangkat lengannya dan mengangkat telapak tangannya. Ye Chen tidak menyeret sama sekali, dan segera mengangkat lengannya, dan telapak tangan orang tua di Ziyi saling menempel. Tiba-tiba, hatinya bergerak, api sungguhan meledak sesuka hati, dan mengalir ke lengan pria tua itu melalui telapak tangannya, membentuk kata-kata yang tak terhitung jumlahnya, dan membungkus kata-kata itu dengan erat. Darah iblis, sungguh bersentuhan dengan tubuh Ye Chen, mata lelaki tua berwarna ungu itu tiba-tiba menjadi dalam.
Dia menatap Ye Chen, seolah-olah dia bisa melihat darah mengalir di tubuh Ye Chen, dari mana dia menangkap gas yang haus darah, ganas dan keras. Pria tua di Ziyi menyipitkan matanya dan melirik Ye Chen dengan tatapan samar. Bagaimana mungkin ada darah ajaib di tubuhnya? Pria tua ungu itu bergumam, dan dia bisa melihat bahwa Ye Chen jelas tidak tahu bahwa darah iblis kuno tersembunyi di dalam darahnya. Keraguan dalam hati saya terganggu oleh rasa sakit di lengan. Pria tua dengan pakaian ungu menarik pikirannya dari Ye Chen, memfokuskan matanya pada lengannya sendiri, dan dibungkus dengan api asli Ye Chen mantra-mantra merasakan ancaman yang kuat, berjuang keras. Setelah melihat ini, pria tua dengan pakaian ungu menunjukkan dan benar-benar menjebak kutukan di lengannya, agar tidak menyebar ke bagian lain dari tubuh. 1 jam berlalu, Ye Chen berkeringat. Api nyatanya masih menyala, tetapi mantra sihir itu sudah tertanam, dan dia bisa menahan ruang api yang sebenarnya, sehingga setelah begitu lama, dia hanya bisa membakar sedikit mantra. Suan Steel dan Suan Iron tidak mudah untuk diambil. Ye Chen menyeka keringatnya. Pada saat ini, pikirkan tentang hal itu, ia menyesali bahwa ganjarannya kurang. Mantra ini jauh dari pikiran jahat di BR2 Mace. Itu tidak dapat disempurnakan dalam semalam. Butuh waktu lama untuk benar-benar menghapusnya. Waktu. Antara Ye Chen agak melelahkan, pria tua dengan pakaian ungu meletakkan telapak tangannya dengan ringan di bahu Ye Chen, dan berguling ke tubuh Ye Chen. Tubuh Jing Yuan mengguncang roh Ye Chen. Kamu hanya perlu memperbaiki salah satu mantra, kata lelaki tua itu dalam warna ungu, mantra dihubungkan oleh mantra. Ketika mantra disempurnakan, aku punya cara untuk memecahkan mantra. Ye Chen mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan nyala api yang nyata naik seketika. 6 jam kemudian, ia berangkat untuk pertama kalinya, terengah-engah kembali ke api sungguhan. Pada saat ini, jika Anda melihat lengan pria tua dengan pakaian ungu, pola kutukan di atasnya sudah dalam kekacauan, dan kutukan ajaib yang terhubung dengan pola kutukan juga telah berubah. Lelaki ungu tua itu benar-benar orang yang supranatural, meletakkan jari-jarinya berdekatan, menekannya di lengan, dan mulai bergerak turun dari bahunya, kutukan yang tercetak di lengannya dipaksa keluar olehnya. Ye Chen tidak repot-repot, tetapi keluar dari halaman kecil dengan lembut. Ketika dia kembali ke aula belakang lagi, dia memilih lelaki tua itu dengan pakaian ungu dan memberinya tas penyimpanan. Dia buru-buru melihat ke dalam dan tidak bisa terkejut. 500.000. Melihat jumlah batu roh, dia tidak bisa menahan menelan ludah rahasia. Ini masalah besar. Menghela nafas dengan lidah, hati Ye Chen penuh dengan pikiran. Di luar dugaannya bahwa pria tua dengan pakaian ungu akan memberinya begitu banyak batu roh. Untuk sementara, Ye Chen mengetahui bahwa selain 500.000 batu roh di tas penyimpanan, ada catatan kecil. Mengambil catatan kecil, Ye Chen buru-buru melihatnya, batang besi dihitung sebagai hadiah Tian Xuan Men untuk Xiao You, 500.000 batu roh, dan nomor aslinya dikembalikan. Tentu saja, Tian Xuan Men. Ye Chen menyentuh dagunya, memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia melangkah keluar dari halaman belakang dan datang ke jalan. Suasana hatinya sangat baik, 500.000 batu roh kembali, memberinya sedikit lebih percaya diri, dan memiliki uang di tangannya, sangat nyaman. Sudah larut, tetapi masih ada banyak pejalan kaki di jalan, dan gemuruh masih tak ada habisnya. Ye Chen tidak segera kembali, tetapi berjalan di sekitar jalan, melihat-lihat kios di kedua sisi, mencari baja hitam dan besi hitam yang dia butuhkan. Lagi pula, dia berhenti di sebuah warung orang tua yang celaka. Suan Gang Suan Iron. Ye Chen baru saja berhenti, dan dia mengarahkan matanya pada 2 batu yang tidak beraturan, 1 hitam dan 1 cerah, tidak terlalu besar, hanya seukuran telur. Kedatangannya tidak menarik perhatian pria tua yang tidak penting itu, yang sekarang menatap wanita yang lewat dengan matanya yang bercahaya, sambil memandangnya, dia juga menunjukkan senyum yang tidak berarti itu. Entah bagaimana, ketika dia melihat pria tua itu pada pandangan pertama, Ye Chen memiliki dorongan untuk ingin menjadi konyol. Orang tua, lihat aku dan ambil barang-barang. Mata lelaki tua itu segera berbalik, dan dia batuk, dan dengan tenang menyeka air liur dari mulutnya. Giliran 180 derajat memalingkan wajahnya, dan dia memandangi segenggam janggutnya dan tampak seperti seorang lelaki senior. Mulut Ye Chen berkedut tajam. Penampilan rahasia pria tua di jalan gelap itu tidak tertutup. Dia memandang wanita cantik di detik terakhir. Pada saat ini, dia menjadi ahli senior. Aku tidak tahu bahwa produk ini benar-benar senior. Di mana tuannya, adik kecil ini? Ketika kamu melihat bahwa kamu adalah orang yang tahu barang, aku semua bayi di sini, hanya untuk ditakdirkan. Orang tua itu lagi menggaruk janggutnya, tetapi wajahnya selalu tidak signifikan. Potong. Ye Chen tidak setuju. Dia melewati begitu banyak kios, hampir semua orang berkata begitu, dan dia bukan orang asing. Aku ingin sepotong besi hitam dan baja hitam ini, Ye Chen berkata tanpa tinta, menunjuk ke besi hitam dan baja hitam. 10.000. Pria tua itu menegakkan jari. 5.000. Ye Chen langsung meledakkan harganya. Kau terpana? 100.000 batu roh, aku tidak bisa membelinya langsung dari Chow Tai Fook, tetapi juga lari ke pasar gelap yang gelap ini dengan ribuan mil. Aku berkata, Xiaowa, kamu telah memotong harganya terlalu keras. Pria tua yang tidak penting itu menatap dengan janggut. Tuanku mengajariku untuk membeli barang setengah jalan. Ye Chen memandang pria tua yang malang itu tanpa bahaya.
Aku, lelaki tua yang malang itu akan melompat ke tempat, tetapi masih ragu, 90.000, tidak bisa kurang. 60.000, kesepakatannya, Ye Chen harus berjuang keras untuk tawar-menawar dengan pria tua yang tidak penting itu, tetapi dia tidak bisa berpikir bahwa pria tua itu berjanji begitu mudah, yang membuatnya sedikit terkejut. Berikan uang dan uang, cepatlah. Pria tua yang malang itu tampak tergesa-gesa, memasang suantai dan suan steel, dan kemudian mulai membersihkan stannya. Tampang panik ini, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Ye Chen sangat bingung, tetapi masih merogoh tas penyimpanannya. Su Biu, kamu orang tua, kamu membunuh 1000 pedang. Sebelum dia mengeluarkan batu roh, Ye Chen mendengar kutukan keras datang dari jauh. Mau tak mau melirik, tak jauh dari situ seorang lelaki tua gendut marah untuk membunuh. Melihat ini, Ye Chen mulai memahami ini. Pemilik bilik ini sangat cemas sehingga seseorang memintanya untuk menyelesaikan tagihan. Berpikir seperti ini, tapi Ye Chen masih mengeluarkan batu roh, dan selalu membayar untuk berbelanja. Namun, sebelum dia memberi batu roh, pria tua yang tidak penting itu berguling dan lari, dan kecepatannya tidak terlihat. Brengsek, setelah pria tua yang malang itu, pria tua yang gemuk itu bersiul seperti angin, dan jalan yang sudah berisik, karena dua suara abadi ini, berubah menjadi cahaya terbang. Ayo pergi, Ye Chen terbatuk, mengeluarkan tas penyimpanan berisi batu roh, dan membiarkannya secara sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanan lagi. Setelah berbalik, melihat bahwa tidak ada yang bisa dibeli, Ye Chen meninggalkan jalan yang bising. Begitu dia memasuki penginapan, Xiong Er bergegas dan meraih Ye Chen, berteriak, "Yah, kukira kau terbunuh. Kamu telah mengatakan bahwa selama pelelangan, pertempuran pribadi dilarang, tidak peduli seberapa berani Wu Changqing, dia tidak berani menemukanku di sini." Ye Chen berkata, tidak lupa untuk mengambil tas penyimpanan dari tangannya dan mengisinya. Setelah tangan Xiong Er, sekarang, batu rohmu, 300.000, tidak lebih, tidak kurang. Setelah menerima tas penyimpanan, Xiong Er melirik ke dalam, dan kemudian sepasang mata kecil menatap Ye Chen dengan heran, kamu masih memiliki batu roh. Pilih itu, pilih, pilih. Xiong Er mengejar di belakang bokong Ye Chen, seperti seorang pengikut. Di mana memilih, aku akan memilih keranjang. Tian Xuanmen. Jawaban acak, Ye Chen merentangkan pinggangnya dan berjalan ke kamarnya sambil melambaikan tangannya. Terlalu lelah hari ini, istirahatlah lebih awal. Xiong Er ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Chen telah menutup pintu. Tian Xuanmen memanggilnya, aneh mempercayaimu. Xiong Er bergumam, memegang tas penyimpanan yang berat, dan dia tersenyum lagi. Kembali ke kamar, Ye Chen menutup pintu dengan erat dan mengeluarkan labu Zijin. Dia masih ingat bahwa dia minum cairan dari labu tadi malam, hanya untuk merasakan tubuhnya terbakar seperti api, dan rasa sakit yang kepalanya akan meledak, masih membuatnya merasa canggung. Tubuh tampaknya terbakar, dan kepalaku hampir meledak, yang bahkan membuat latihanku menembus ke-8 gas terkondensasi. Pasti ada yang salah dengan cairan spiritual ini. Mengerang pelan, Ye Chen menuangkan setetes cairan spiritual dari labu kecil. Cairan spiritual berwarna ungu, bercahaya silau, dan sebening kristal. Ini adalah perpaduan antara cairan spiritual giok dan cairan aura. Aroma obatnya kaya dan tajam. Saat Anda menciumnya, Anda akan merasa santai dan bahagia. Tidak masalah. Ye Chen menyentuh dagunya setelah menatap sebentar. Tidak seperti biasanya. Kemudian, dia menelan setetes roh ke dalam mulutnya. Seperti biasa, cairan spiritual ini memasuki tubuh dan berubah menjadi esensi yang kuat, terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan tidak ada rasa panas tadi malam. Aneh. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Selanjutnya, dia menelan beberapa tetes roh satu demi satu, tubuhnya masih tidak memiliki rasa sakit yang aneh seperti tadi malam, tetapi dia merasa hangat di seluruh tubuhnya. Aneh. Dia bergumam lagi, Ye Chen menarik pikirannya, dan kemudian mengambil batang besi hitam yang dia ambil di pelelangan hari ini. Butuh 1,5 juta batu roh untuk memotretmu, jadi jangan biarkan aku jatuh. Sambil berbicara, Ye Chen mendorong batang besi di sepanjang mulut labu emas ungu. Begitu batang besi dimasukkan, labu Zijin berdengung. Melihat ini, mata Ye Chen cerah, menggosok tangannya dan menatap labu emas ungu, berharap bahwa labu emas ungu bisa menemukan misteri pada batang besi. Namun, karena labu Zijin bergetar, tidak ada teks dan berdiri diam di atas meja, kecuali gas ungu yang meluap dari waktu ke waktu. Sudah pergi. Dengan ekspresi terkejut, Ye Chen mengambil labu kecil Zijin, mengocoknya secara tidak sadar, dan kemudian melihat ke arah dalam di sepanjang mulut labu. Dia menemukan bahwa batang besi itu ada dalam labu emas ungu, dan tidak ada bentuk abnormal, dan itu tergantung di sana dengan tenang, seolah-olah gas ungu yang mengalir di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Ye Chen sangat cemas sehingga ia mengembalikan labu emas ungu ke tempat asalnya. Kamu menghela nafas, 1,5 juta batu roh, dan membeli tongkat besi yang tidak bisa jatuh. Labu Zijin tampak spiritual. Ketika dia mendengar perut Ye Chen, gemetar lagi, seolah mengatakan, Benima memasukkan semuanya ke perutku. Kemudian, Zijin labu kecil meludahkan batang besi hitam, dan menghantam tanah dengan keras. Bukan temperamen yang buruk. Menutup mulutnya, Ye Chen berhenti memperhatikan labu kecil, tetapi mengambil batang besi hitam.
Mengamati batang besi dari jarak yang sangat dekat, ia menemukan bahwa batang besi itu jelas merupakan cambuk besi, hitam dan ditutupi dengan karat, tetapi juga genangan air. Itu bisa membangkitkan perhatian api sungguhan. Aku tidak percaya kamu adalah cambuk besi biasa. Diam-diam di dalam hatinya, Ye Chen masih belum menyerah, lalu menawarkan api sungguhan dan membungkus cambuk besi hitam. Api keemasan terbakar, menyebabkan suhu di ruangan naik seketika. Di bawah kalsinasi api sungguhan, cambuk besi hitam masih belum berubah, mengabaikan kalsinasi api sungguhan sehingga Ye Chen mengerutkan kening. Datang lagi. Dengan erangan yang dalam, Ye Chen meningkatkan kalsinasi api yang sebenarnya. Namun, cambuk besi hitam masih tidak memiliki kelainan. 3 jam kemudian, Ye Chen bernafas terengah-engah. Kalsinasi api sungguhan pada 3 jam gagal untuk mencairkan cambuk besi, membiarkannya kelelahan. Aku benar-benar tidak percaya. Dengan kutukan di mulutnya, Ye Chengxuan mengambil pedang Cixiao, lalu menuangkan seluruh tubuhnya ke dalamnya, dengan keras menebas cambuk besi. Paum! Suara tabrakan logam sangat tajam, dan Cixiao Jian terpana di tempat. Bahkan Ye Chen tertegun dan ditendang ke belakang. Seluruh lengan mati rasa dan tidak ada perasaan akan hal itu. Tidak biasa, keras. Mengambil pedang Cixiao, Ye Chen melihat celah kecil di pedang. Di sisi lain, cambuk besi masih dengan kuat dimasukkan ke tanah oleh Taisan. Pedang Cixiao yang tajam gagal meninggalkan jejak di atasnya. Apa-apaan ini? Setelah menerima pedang Cixiao, Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah cambuk besi. Mengabaikan kalsinasi api yang sebenarnya, bahkan Cixiao tidak dapat mengocok setengah menit. Dia bisa membayangkan betapa luar biasanya bahan yang digunakan untuk membuat cambuk besi ini, tetapi itu membuatnya lebih seimbang. Dia membeli segenggam batu keras. Cambuk besi tidak seharga yang dibayangkan. Itu bagus untuk menghancurkan orang. Setelah menyentuh dagunya, Ye Chen membalikkan tangannya dan menutup cambuk besi. Segera, dia mengeluarkan besi hitam dan baja hitam dari tas penyimpanan. 2 potong logam spiritual ini ditempatkan di depan mata, membentuk kontras, besi hitam berwarna hitam, dan baja hitam cerah dan fleksibel. Kedua bahan ini digabungkan untuk membuat pilihan senjata yang bagus. Korbankan api sungguhan, keluarkan pedang Xiao merah lagi, Ye Chen membungkus ketiganya dengan api sungguhan, mengkalsinasi esensi besi hitam dan baja hitam, dan mengolahnya menjadi pedang Xiao merah. Ini proses yang panjang. Tidak sampai fajar dia menangkap keringat yang sebenarnya. Ruangan itu penuh dengan lolongan pedang. Pada saat ini, pedang Cixiao menjadi semakin luar biasa, dan masih merah. Tidak perlu menanamkan vitalitas, tetapi ada ki pedang yang tersisa, dan kadang-kadang seorang pendekar pedang muncul. Bagus. Ye Chen memegang pedang Cixiao dalam cinta, dan Ye Chen sangat senang. Yang paling utama adalah dia menciptakan pedang. Episode 53-54. Di pagi hari, matahari yang lembut membanjiri seluruh pasar gelap yang gelap. Hari pelelangan baru telah dimulai. Setiap loteng memiliki orang-orang keluar, dan orang-orang datang dari segala arah dan menuju ke paviliun naga tersembunyi di tengahnya. Apakah kamu menyukainya? Sebelum pergi, Xiong Er mengeluarkan pil pengubah suara dan pil Yirong dari selangkangan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Melirik selangkangan Xiong Er, Ye Chen terbatuk, kamu bisa memakannya. Kemudian, dia mengeluarkan topeng kepala serigala dari kantong penyimpanan, menutupi wajahnya, dan ingin memakan pil yang Xiong Er keluarkan dari selangkangannya. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa keluar dari mulutnya? Jangan makan dan tarik ke bawah. Xiong Er tidak setuju dan mendorong kedua pil itu ke mulutnya. Segera, penampilannya berubah secara dramatis, dan dia menjadi pria tua yang gemuk dengan janggut kecil di rahangnya, yang sedikit lebih rendah, dan dia tidak terlihat seperti orang tua. Dengan arus orang, keduanya datang ke paviliun naga Tibet lagi. Itu masih sudut yang paling tepat. Mereka berdua duduk dan makan, sementara masih tidak melupakan pintu masuk paviliun naga tersembunyi. Tempat tinggal keluarga besar Dacu masuk, dan mereka tidak bergerak, terutama keluarga dengan keluhan, yang berwajah tenang, tampaknya berjuang untuk bersaing di pelelangan ini. Orang-orang Sanzong kemudian tiba, dan istana Haus Darah masih menjadi penutup. Ye Chen melihat Wu Changqing. Wajah tuanya sangat suram dan tidak bisa muram lagi. Dia kehilangan wajahnya kemarin dan menjadi bahan tertawaan terbesar di sini. Setelah membiarkannya kembali, dia menjadi geram dan mengancam untuk mengetuk Ye Chen hidup-hidup. Jangan sombong, jangan biarkan kamu berdarah lagi hari ini. Pandangan sekilas pada Wu Changqing membuat Ye Chen mencibir. Kamu harus jujur hari ini, Xiong Er berteriak, sambil mendorong sesuatu di mulutnya, berhati-hatilah untuk membalikkan kapal di selokan, maka Wu Changqing tidak terlalu provokatif. Aku tahu, siluet memacu, masing-masing di tempat. Mata semua orang tertuju pada panggung depan. Kemarin semua artefak dilelang, dan hari ini misteri misterius dilelang, yang merupakan aturan umum dunia bawah. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengambil metode rahasia kali ini. Pelelangan belum benar-benar dimulai, dan kenyamanan sudah menjadi bahan diskusi. Aku dengar bahwa misteri pelelangan ini luar biasa. Apa yang luar biasa bukan milik kita. Dalam perdebatan itu, Yang Ge, pembawa lelang, telah melangkah ke atas panggung dan melihat sekeliling, dan kemudian dia berkata, pelelangan, mulai. Setelah itu, dia telah mengeluarkan gulungan dan memutar matanya dengan cepat.
Referensi Yang, veteran Yang Ge yang menggulirkan skors di udara, dan tidak lupa untuk memperkenalkan misteri ini, menyempurnakan ki sejati, mengumpulkan satu jari, disebut Yang, dan Tao dari atribut api dapat mempertimbangkan tawaran. Harga cadangan 50.000 yuan, dan pelelangan akan dimulai sekarang. 60.000. Begitu kata-kata lama Yang Ge jatuh, seseorang memegang sebuah tanda di bawah. Keluarga Qi saya memiliki 200.000. Tawaran kedua adalah seorang penatua abu-abu dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Ini sombong dan tidak bisa dipahami, berbaring santai di kursi, penampilannya bahkan lebih menyenangkan. Dia menaikkan harga 140.000 batu roh pada peregangan, sehingga orang-orang yang bersiap untuk menawar, duduk kembali dengan sadar, ini termasuk BR2. Kamu sial, aku masih ingin ikut. Xiong Er memarahinya selamanya. Kultivasi keluarga kaya akan kekayaan. Ye Chen mengesampingkan, wajahnya menghela nafas. 21.000. Orang lain menaikkan harganya di bawah, dan penawar itu adalah wanita cantik setengah baya berjubah merah di keluarga Bei Huan. Keluarga yang sama, keluarga Wang ini tidak lebih lemah dari keluarga Qi, sampai batas tertentu lebih baik dari keluarga Qi. Wanita cantik setengah baya juga tampaknya melihat luar biasa jari yang tidak ingin dengan mudah memberikan kepada keluarga Qi. 25.000 yuan. Setelah keluarga Wang, keluarga Situ Sishu juga berpartisipasi dalam kenaikan harga dalam satu tarikan napas. 300.000. Keluarga Sangguan Dong Yue mendorong pelelangan jari yang mencapai klimaks. 3.001.000, 35.000. Keluarga besar Dacu mempraktikkan penawaran dalam waktu kurang dari 1 menit. Harga jari jantan ini mencapai harga tinggi 500.000 yuan, membuat orang tak berdaya mencari tukang reparasi biasa. Tidak ada. Xiong Er berbaring di kursi seperti babi mati. Ini benar-benar sekelompok binatang buas. Ye Chen juga menjadi malu. Auranya tepat ke Yang, dan sangat cocok untuk berlatih jari Yang. Namun, dia sangat pemalu, dia merasa tak berdaya. 550.000. Tetapi suara berikutnya membuat mata Xiong Er dan Ye Chen menyala lagi, karena paman kedua Xiong Er adalah penawar. Ada sandiwara, ada sandiwara. Xiong Er menggosok-gosok tangannya yang kecil, kedua matanya yang kecil terfokus, menatap sosok yang solid di depannya. Dia tidak berharap bahwa keluarga Xiong mereka juga berpartisipasi dalam pelelangan, dan mereka menembak dengan murah hati, dan menekan semua keluarga di tempat kejadian. Dengan cara ini, dia bisa belajar jari yang tanpa menghabiskan uang. Demikian pula, Ye Chen menggosok tangannya, dan bukan tidak mungkin untuk mempelajari jari yang berdasarkan persahabatannya dengan Xiong Er. Di lantai 2, para tetua keluarga Qi muram. Melihat paman kedua Xiong Er, dia berkata dengan dingin, Xiong Dasan, kamu sangat berani. Jika kamu punya, tambahkan. Xiong Dasan kuat, dan Qi Jiaqi, yang berbisik dalam satu kata, menghela nafas. Keluarga Xiongmu membenci keluarga Qi. Dari kata-kata Xiong Dasan dan orang tua Qi, Ye Chen menangkap beberapa petunjuk dan tidak bisa tidak melihat ke samping Xiong Er. Tentu saja ada kebencian, teriak Xiong Er, memarahi, kami berdua telah membuat balok dari generasi kakekku, karena tambang batu spiritual alami, tidak banyak yang bisa dilakukan di hari kerja. Apa maksudmu? 550.000, adakah yang masih menaikkan harganya? Di atas panggung, Yang Ge Lao melirik Qi Jia Yajian, dan melihat ke bawah lagi. Lagi pula, San Zong dan Blue Stars Hall tidak berpartisipasi dalam pelelangan, yang membuat Ye Chen dan Xiong Er lega. Paum, di atas panggung, Yang Ge Lao akhirnya memutuskan. Setelah menerima gulungan jari Yang Ge membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip bambu giok. Di slip bambu giok, 3 karakter besar ditulis dengan jelas, Ling Yunbu. Sensu Suansu, Ling Yunbu, 30.000, mulai, kata Yang Ge dengan santai. Dibandingkan dengan jari Yang, Ling Yunbu ini jelas memiliki kelas yang lebih rendah, tetapi tidak dapat menghentikan perampok rakyat, karena ini adalah misteri pelelangan Tian Xuanmen. 5.000, aku punya 70.000. 100.000. Lelang Ling Yunbu masih cukup panas, tetapi dibandingkan dengan pelelangan jari Yang, itu masih jauh lebih buruk akhirnya, seorang pria berjubah hitam mengambil tangan untuk 130.000. Pelelangan berlanjut, Yang Ge Lao terus-menerus mengeluarkan misteri-misteri, dan masing-masing akan menyebabkan banyak kebisingan di paviliun naga Tibet. Lelang juga mencapai puncaknya. Persaingan di antara keluarga-keluarga besar, 3 leluhur, istana yang haus darah dan dunia tersembunyi sangat sengit. Selama periode ini, Ye Chen dan Xiong Er juga membuat beberapa tembakan, tetapi mereka terlalu kesal dengan harga hari itu. Aku bisa melihatnya, keparat ini adalah sekelompok binatang buas. Xiong Er berbaring di atas meja, memarahi dia selamanya. Mereka semua tuan kaya. Ye Chen juga menjadi frustrasi setelah frustrasi berulang kali. Semangat dalam tas penyimpanan membuatnya malu untuk berbicara lagi. Setiap kali dia menembak, itu tidak cukup untuk menyumbat giginya. Anak-anak, klub Tianyu, teman-teman tahu dari guru spiritual dapat mempertimbangkan. Di atas panggung, Yang Ge Lao telah mengambil langkah gulir. Harga cadangan adalah 30.000, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 batu roh. Mulai lelang sekarang. Petik 2. Staff. Ye Chen, yang ada di atas meja, mengangkat kepalanya dan menatap panggung dengan matanya yang cerah. Kamu tidak berlatih tongkat lagi, kamu bersemangat. Xiong Er melirik Ye Chen.
Aku tidak membutuhkannya, Hua bisa menggunakannya. Aku tidak bisa menggunakannya, aku bisa menggunakannya. Lalu, Ye Chen menunduk lagi. Dibandingkan dengan beberapa lelang misteri sebelumnya, hari ini klub ini jelas kurang terwakili. Dahulu, Yang Ge mengatakan bahwa tidak ada yang menawar. Di atas panggung, Yang Ge melihat tidak ada yang berteriak pada harganya, dan sedikit mengernyit. Metode tongkat sulit untuk diperbaiki, dan itu tidak berguna. Kebanyakan orang memegang cangkir teh dan tidak mengganggu pelelangan berpartisipasi dalam klub. Jika pedang itu misteri, kamu bisa memikirkannya. Ini pintu samping. Tidak ada yang menginginkannya. Mendengarkan diskusi di bawah ini, Ye Chen diam-diam lega, setidaknya banyak pesaing. Tidak ada yang menginginkannya. Yang Ge melihat sekeliling dan melihat ke bawah, setelah semua, dia tidak bisa tidak bertanya. Melihat bagian bawah, minum teh dan minum teh, kakak ipar perempuan ipar saya, sejauh pertanyaan Yang Ge, seperti kentut, yang berarti bahwa mereka tidak menginginkan metode tongkat ini. Melihat ini, meskipun Yang Ge Lao telah siap secara psikologis, dia masih merasa malu. Karena tidak ada yang menginginkannya, maka metode tongkat ini akan ditembak, kita. Aku melakukannya. Setelah menunggu Yang Ge menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen buru-buru mengangkat sebuah tanda. Senior, 30.000 batu roh, aku akan mengambil tongkat-tongkat hari ini. Hah, suara Ye Chen menarik banyak perhatian. Mereka yang datang ke pelelangan untuk diam-diam melakukan misteri tongkat. Benar-benar tidak mengatakan bahwa setelah penawaran Ye Chen, tidak ada seorang pun di tempat kejadian untuk menawar. Ketika dia melihat ini, Yang Ge mengusap alisnya diam-diam, lalu mengangkat tangannya memegang palu dan hendak menjatuhkannya. Namun, sebelum dia jatuh, suara yang tiba-tiba dari kamar Zheng Yanzong yang elegan di lantai 2 terdengar lagi. 40.000, Zheng Yanzong menerimanya. Di sudut, mendengarkan kata-kata tinggi Wu Changqing, Ye Chen melirik dingin pada Yajian di lantai 2. Wu Changqing, itu kamu lagi. Kamu tidak membutuhkannya ketika tidak ada yang mengambilnya. Sekarang aku menembaknya, dan kamu berlari keluar lagi. Petik 2, 40.000, adakah yang masih menaikkan harganya? Jika tidak ada yang naik, 100.000. Sebelum menunggu Yang Ge selesai berbicara, Ye Chen di sudut memotong pembicaraannya lagi, dan menyebutkan harga kepada 100.000 arwah dalam satu nafas. Seseorang mengambil sesuatu dengan Wu Changqing. Bukan orang yang kemarin. Aku tidak bisa melihat. Kemarin pria itu mengenakan topeng kepala hantu, dan hari ini dia memakai topeng kepala serigala. Melihat Yajian di lantai 2 lagi, wajah Wu Changqing menjadi suram lagi. Kemarin, dia berpegang pada kekuatan Zheng Yanzong dan bermain dengan lembut untuk batang besi, tetapi tidak pernah berpikir dia dihancurkan oleh 1,5 juta orang. Wajah dan wajah Zheng Yanzong benar-benar hilang olehnya. Hari ini, seseorang merampok sesuatu darinya dan membuatnya marah. Meskipun dia ingin klub itu tidak berguna hari itu, dia tidak bisa mentolerir orang lain untuk menyinggung keagungannya. 15.000. Berpikir seperti ini, Wu Changqing tidak bisa membantu tetapi tegas. 200.000. Begitu suaranya jatuh, Ye Chen di sudut merespons. Nak, kamu tidak bisa melakukannya. Xiong Er menyeret klakson Ye Chen, dan tangannya yang lain tidak lupa menutupi selangkangannya. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen akan meminjam arwah darinya waktu berikutnya. Batu keluar, 300.000 batu roh sudah siap, Ye Chen melirik Xiong Er. Kamu sial, aku belum menutupinya. Xiong Er menyeringai. Wah, tahukah kamu dari siapa kamu meraih? Di lantai 2, suara Wu Changqing dingin. Penawaran yang adil, yang dengan kemenangan harga tertinggi, pendahulunya harus mengalahkan yang lain. Kata-kata Ye Chen tidak rendah hati, tetapi bibirnya mencibir erat. Dia sudah bekerja keras untuk bertarung dengan Wu Changqing lagi. Bahkan jika dia kehilangan keluarganya, dia harus menembak tongkat untuk Hua hari itu. Ada beberapa trik tongkat, dan dia tidak akan pernah melewatkannya. Tentu, ini hanya salah satunya. Pada saat ini, pikiran Ye Chen masih terganggu oleh insiden didorong turun gunung hari itu. Itu adalah rasa sakit yang kekal. Dia bahkan lebih terbiasa dengan sikap supremasi Wu Changqing. Semua ini mendorongnya untuk membuat gila hal-hal. Ini tawaran yang adil. Di lantai 2, ada tawa dingin dari Wu Changqing. Aku punya 250.000 dari Zheng Yang. 500.000. Begitu kata-kata Wu Changqing jatuh, Ye Chen mengangkat tandanya. Hah, hah, hah. Tiba-tiba, paviliun naga Tibet penuh dengan suara meludah teh. Ye Chen menaikkan harga sebanyak 250.000 peregangan, hampir membuat mereka tercekik sampai mati. Apa-apaan ini? Tersembunyi di Dragon Pavilion, sepertinya mendidih. Seberapa berharganya misteri tongkat itu? Anak itu cukup berani. Berani mengambil sesuatu dari Zheng Yanzong. Ratusan ribu roh, ini akan menjadi milik Tuhan. Kemarin adalah cambuk besi yang patah, hari ini adalah metode tongkat yang patah. Tidak peduli apa yang paling tidak diperhatikan, itu akan dijual dengan harga tinggi, apa yang terjadi di dunia ini. Petik 2. Vokal yang antusias, Ye Chen di sudut, menjadi orang yang paling banyak ditonton penonton. Di lantai 2, ada tirai manik-manik yang dibuka berturut-turut menghadap satu sama lain, orang tua dari generasi utama, King Yunzong, Heng Yuezong, jejak tak berangin, dan 3 pusat kekuatan berdarah suci dari Bloodthirsty Hall semuanya membuat mata terkejut.
Dibandingkan dengan orang-orang ini, warna kulit Wu Changqing telah berubah dari suram menjadi kejam, dan dari kejam menjadi ragu-ragu. Wajah kemarin menyapu, dan pemandangan hari ini terlihat seperti kemarin. Sekali lagi, jika Anda tidak dapat menembak metode tongkat itu, Anda tidak hanya akan kehilangan wajahnya, tetapi seluruh wajah Seng Yang Song. Aku jelas ingin metode tongkat itu menjadi tidak berguna, tetapi aku harus berlari keluar dan berpura-pura melihatnya. Garpu terbelah. Seseorang mencibir, mencermati, ternyata Zhuge Yu yang menjual Ye Cheng Xuan Tai dan Xuan Steel kemarin. Kata-katanya tidak luput dari perhatian. Pada pandangan pertama, dia adalah orang yang berkultivasi mendalam dan tidak takut pada kekuatan Seng Yang Song. Kata-katanya membuat wajah tua Wu Changqing panas. Bang, dia menghancurkan meja dan kursi di sebelahnya, dan akan menawar, tetapi dihentikan oleh Hua Yun dan Jining Suang di belakangnya. Penatua, tujuan kami adalah Tianji dan juga minta Penatua untuk berpikir 2 kali, jangan buang batu roh terlalu banyak pada metode tongkat tidak berguna ini. Kata-kata Hua Yun dan Jining Suang membuat Wu Changqing bangun seperti mimpi, dan dia perlahan-lahan terbangun oleh amarah. Rao begitu, lengan baju Wu Changqing masih menggenggam tangannya, dan seorang pembunuh dingin mengamuk di rongga. Jika tidak dilarang untuk bertarung secara pribadi di sini, dia akan bergegas turun dan menembak Ye Feng. Periksa aku. Wu Changqing menghela napas lega, dan Seng Sheng mengambil kembali amarahnya. Aku akan melihat siapa yang berani. Aku ingin dia mati lebih baik daripada dia mati. Pelelangan yang mendebarkan telah berakhir. Orang tua di atas panggung tidak bisa menahan nafas. Apa ini? Kemarin adalah cambuk besi yang patah, hari ini adalah metode tongkat patah ini. Tetapi 2 hal yang paling tidak disukai oleh Tian Xuanmen, mereka bahkan menjual harga 500.000 yuan. Tidak terjawab. Dengan akhir yang tegas, Ye Chen merebut barisan klub Tianqi seperti yang diinginkannya. Ya, aku kehilangan keluargaku lagi. Xiong Er mengangkat kepalanya yang gemuk dan menaruhnya di atas meja, sepertinya dia tidak dapat menemukan paman kedua untuk meminta uang. Aku seorang dewa. 300.000, aku akan membawamu kembali ke masa depan. Ye Chen menepuk pundak Xiong Er. Setelah mendengar itu, mata Xiong Er menjadi cerah, dan kemudian dia mengambil pena dan kertas dari selangkangannya, dan Long Fei Feng Wu menulis serangkaian karakter besar dan menyeka hidungnya, yang diserahkan kepada Ye Chen. Aku khawatir kamu berada di rekening. Datang, ayo, tanda tangani. Petik 2. Persetan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.